Tadi kan gelas kayak sendok gerak-gerak sendiri kayak saya nangis-nangis kan malam Kang. Cuman yang mungkin bertanya-tanya mungkin ya kok kenapa gak langsung aja ke saudara saya, kenapa ke bapak saya dulu? Iya, mungkin halo, selamat malam Sobat Kamistis, bertemu lagi bersama saya, Robi Ayung, seperti biasa di acara Kamistis. Nah, untuk episode kali ini, kita akan mendatangkan narasumber yang nanti akan menceritakan pengalaman mistisnya yang dia alami. Nah, jadi sebelum saya mendatangkan narasumber, sedikit akan saya ceritakan pengalaman yang dia alami, yaitu ketika dia masih bayi, kurang lebih umur 1 tahun. Nah, dia tahu cerita yang dia alami ini dari ibunya. Jadi ibunya bercerita ketika dia udah dewasa. Nah, ceritanya seperti apa? Nah, jadi ketika bayi, dia itu pernah menjadi korban salah santet. Nah, menyeramkan juga ya. Salah santet gitu. Yang harusnya bukan dia yang kena, ternyata malah dia yang kena. Seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan langsung saja bercerita bersama narasumbernya langsung. Nah, Sobat Kamistis, sekarang narasumbernya udah datang. Nah, jadi di awal tadi Kang saya menceritakan tentang pengalaman Akang, cuman secara singkat ya. Siap. Yang saya ceritakan tadi, Akang ini menjadi salah satu korban salah santet ya. Iya, betul. Yang seharusnya bukan masuk ke Akang, ternyata masuknya ke Akang, dan itu dialami ketika Akang masih bayi. Umur kurang lebih 1 tahun ya. Ya, dan Akang tahu itu ketika diceritakan oleh ibu ya, oleh mama gitu ya. Nah, bagaimana cerita lengkapnya nih Kang? Bisa sharing ke teman-teman Sobat Kamistis, silakan Kang. Siap. Terima kasih sebelumnya Mang sudah mengundang saya. Ya. Jadi sebetulnya waktu dulu saya tahu ceritanya dari mama ya. Ya. Karena tidak mungkin saya mengingat semuanya gitu, tapi Apalagi pas waktu bayi ya. Iya, waktu bayi ya. Tapi cuman ya mungkin mama saya cerita kepada saya juga karena mungkin ya emang mungkin ya lengkapnya seperti itu atau tidak lengkapnya mungkin ada yang kurang juga ceritanya dari mama saya kepada saya. Waktu saya kecil sekisaran umur 6 bulan 1 tahun lah. Jadi waktu itu teh bapak saya itu ngegendong saya, Mang. Ngegendong saya, kemudian ada orang yang ngajak salaman kayak biasa salaman kayak gini. Bapak saya salam, ternyata si orang itu teh menitipkan suatu barang. Suatu barang yang dianggap bahwa barang tersebut tuh menjadi mediasi bagi santet lah disebutnya, ilmu santet. Yang harusnya kenanya ke saudara saya, malah yang kena itu saya sendiri. Nah, maaf Kang dipotong. Nah, ketika ada orang yang ngajak salaman udah gitu sambil menitipkan salah satu barang. Iya. Nah, itu dia bilang nggak bahwa barang itu sebenarnya untuk siapa gitu. Iya. Apakah dia nggak ngomong gitu kan? Apakah dia menyampaikan nih barangnya untuk si A misalkan? Gimana tuh? Kalau menurut versi bapak saya atau mama saya, dia nggak ngomong sekali, malahan katanya orang yang salam sama bapak saya itu orang dekat sendiri, malahan kenal gitu. Gitu. Cuman saya nggak tahu ya alasannya dia mengapa melakukan seperti itu, mungkin karena dia ada masalah atau mungkin dia iri atau gimana, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu itu ya dia salaman, yang kena itu saya. Sampai-sampai kata mama saya itu saya nangis lah, tiap malam nangis. Malah mama saya itu melihat di rumah nenek saya kan, rumah nenek saya itu emang dikatakan geeman lah intinya mah, masih Bahasa ada. Sundanya mah geeman ya. Jadi sepi lah ya, padahal ada orang gitu. Padahal ada orang, tapi situasinya tuh kayak gimana ya? Kayak ya sepi aja mungkin ya. Iya, sepi aja mungkin, dan hawanya, rasa udaranya berbeda gitu. Itu yang dirasain tuh aura negatif mungkin ya, Aura boleh dibilang kayak negatif, gitu. iya. Karena kan bangunannya itu bangunan zaman dulu, zaman dulu banget. Malahan di WC-nya itu masih ada kayak sumur timba gitu. Oh, iya. Nah, sering terjadi mama saya itu melihat kayak, jadi kan gelas kayak sendok gerak-gerak sendiri kayak saya nangis-nangis kan malam Kang. Cuman yang mungkin bertanya-tanya mungkin ya kok kenapa gak langsung aja ke
saudara saya, kenapa ke bapak saya dulu. Iya. Mungkin diulas lagi ya yang Diulas tadi lagi di ya, awal gitu kan. yang di awal. Jadi ketika Kang Hasbi kena salah sasaran itu kan, Iya. yang terdampaknya nggak hanya Kang Hasbi ya, tapi mamah juga gitu. Nah, padahal tujuan si santet ini gitu kan, ditujukannya itu untuk saudara Kang Hasbi gitu. Iya. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalkan memang si santet itu ditujukan untuk saudara Kang Hasbi melalui barang itu kan yang Iya. dititipkan, kenapa harus dikasihkannya ke Bapak Kang Hasbi gitu? Iya. Kenapa nggak langsung? Kalaupun dia kasihkan, kenapa nggak bilang nitip nih buat si A misalkan? Si A itu yang jadi tujuan santetnya gitu. Iya. Ya, seperti itu Kang Hasbi, coba. Mungkin beberapa kemungkinan mungkin si orang tersebut merasa ketidakenakan lah mungkin, karena tidak mau ketemu langsung sama saudara saya. Kemudian kebetulan ada bapak saya. Nah, kata bapak saya, karena anak kecil itu rentan untuk mendapatkan gangguan dari hal-hal goib, maka kenalah saya sendiri. Oh. Gitu. Nah, kemudian kan saya tadi nangis-nangis. Udah nangis-nangis kan kakek saya sama bapak saya, malahan bapak saya dulu Kang pernah mendapat gangguan juga lah, malahan sampai bertahun-tahun. Nah, diobatannya itu oleh kakek saya. Diobatinnya gitu ya. Diobatinnya ya, diajarin dia kayak bela tenaga dalam gitu. Nah, waktu saya ketahuan kena kayak gitu, Ada yang jahil ya. ada yang jahil kayak gitu, maka saya ya kayak seperti dipijit kayak gini lah. Karena kalau versi bapak saya ya, si setan itu ketika memasuki manusia itu lewat aliran darah. Oh. Kalau versi bapak saya, kalau mungkin versi dari teman-teman tersendiri beda-beda kali ya. Iya, Tapi iya. kalau misalkan di dalam hadis pun ada sama gitu. Di dalam hadis kenapa setan bisa masuk? Emang di setiap di aliran darah itu rentan dimasuki oleh setan. Gitu, maka saya dipijit kayak gini. Si urat Maka nadi mungkin ya. Iya, kayak urat-urat tertentu lah kayak gini. Oh kayak iya gitu. iya. Dimediasikan ke bapak saya. Oh, jadi yang apa namanya? Ketika santet datang gitu kan, berupa apa namanya media barang itu, Iya. ya otomatis itu ada isinya juga ya. Iya, ada Maksud isinya, itu betul. Ada goib juga yang masuk gitu kan. Nah, setelah dimediasikan tadi ke Bapak Kang Hasbi, itu sebenarnya yang ada di dalam barang yang ditujukan untuk santet itu apa sih sebenarnya? Ya, betul. Jadi sebenarnya santet itu kayak mengganggu manusia gitu ya, Iya. kayak mengganggu, misalkan manusia itu tidak akan sehat, atau manusia itu hidupnya tidak akan bahagia, atau mungkin mukanya bisa berubah kayak gatal, mungkin kayak begitu. Nah, ternyata itu ulahnya ya kayak ulahnya jin gitu, kayak merasuki aliran darah. Waktu di ruqyah itu dimediasi itu yang masuk tuh apa yang gitu? masuk itu jin aki-aki gitu. Jadi Oh, bapak saya aki-aki. kayak ngobrol sendiri gitu. Oh. Dek naon sih ka dieu, kayak dek naon mana ka dieu, balik ini kayak ngusir gitulah. Ke goib itu ya. Ke goib itu, iya. Tapi memang rata-rata kan kayak pengobatan kayak gitu tuh tidak bisa satu kali Kang, emang harus terus-menerus atau Iya, iya. sampai dia sembuh lah minimal. Karena kalau misalkan satu kali itu cukup rentan juga Untuk kembali lagi ya. untuk kembali lagi Untuk gitu. kumat lagi gitu ya. Kumat mungkin. lagi. Itu kalau waktu kecil ya versi Bapak ya. bapak ya versi mamah gitu. Cuman ya kalau misalkan kondisi rumah saya yang berada di nenek saya emang kondisinya cukup sepi lah gitu. Iya, dan udah gitu kerasa banget aura negatifnya mungkin. Aura ya. negatif, malahan kayak tetangga saya dulu waktu saya kena itu, dia melihat sosok ini Kang kayak soang ngapung di atas genteng. Angsa gitu ya. Angsa ya. Tapi di atas genteng. Tapi di atas genteng, tapi besar gitu. Tapi di daerah Kang ada yang ternak gitu nggak? Atau apa namanya punya binatang itu soang? Nggak ada. Soang. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ini mah besar gitu Kang. Oh, jadi nggak lazim sesuai, gitu ya? Iya, nggak lazim gitu. Itu tetangga saya malahan kata saudara saya masih beruntung juga masih bisa disembuhkan karena kan ini bisa mencelakakan ya. mencelakakan nyawa seseorang gitu. Nah, itu kan Kang Hasbi mengalami apa namanya gangguan dari santet itu kan kurang lebih 1 tahun ya. Iya. Nah, setelah 1 tahun itu otomatis kan alhamdulillah sampai sekarang masih Alhamdulillah bisa sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Nah, sembuhnya tuh gimana? Dengan cara apa gitu? Iya. Jadi sembuhnya itu karena
kakek saya, mungkin bapak saya juga. Jadi dulu itu kakek saya suka Mengusahakan ya. suka mengobatin kan, malahan. Oh. Malahan kalau di rumah itu suka ada datang pasien-pasien kayak macam-macam gitu gangguan. Jadi orang-orang yang minta bantuan lah ya. Iya, minta gitu kan. bantuan. Kayak pernah suatu kasus ada seseorang dia main ke gunung, Gunung Batu Anjing malah dekat kan. Oh. Dia pulang itu dalam keadaan linglung, Kang. Pas ditanya, pas diobatin 2 minggu diobatinnya itu malahan mondok di rumah saya gitu. Oh, nginep pas ya? Pas kakek saya masih ada gitu nginep. Pas diobatin, salahnya dia najong, ternyata najong nenek-nenek yang ada di Gunung Batu Anjing gitu. Tapi si nenek itu maksudnya tuh nenek-nenek itu emang manusia atau gimana? Bukan. Oh, bukan ya. Jadi nenek itu ngambek, maka membuat si seseorang itu memang berubah gitu, kayak sikap, kayak kelakuan, kayak emang pas dipijit dia jejerwokan, kayak suara nenek-nenek ya gitu. Sering banget dah. Dengan cara seperti itu makanya saya sembuh itu dengan cara dipijit sama kakek itu ya. sama kakek ya, sama bapak juga. Itu soalnya kan ya sering gitu yang datang ke rumah waktu kakek ada. Menurut penuturan mama atau bapak, berapa lama tuh proses penyembuhannya tuh, Kang? Ya. Sampai Kang Hasbi tuh benar-benar lepas aja dari santet yang dikirim itu, yang salah sasaran itu sebenarnya. Nah, Kang Hasbi nih, Kang Hasbi kan itu kurang lebih 1 tahun. Nah, gimana? Kembali lagi ya ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan, sembuhnya tuh berapa lama proses penyembuhannya gitu sampai Kang Hasbi tuh benar-benar lepas dari santet yang salah sasaran itu? Kalau menurut penurutan mama saya itu antara 6 bulan sama 1 tahun. Jadi kalau misalkan masih ada itu, kalau untuk orang yang belajar ilmu aliran darah itu pasti kerasa gitu kalau masih ada itu. Jadi kerasanya itu dari ketika dipijit dari aliran darahnya beda, atau mungkin ketika dia duduk di sebelahnya ada sesuatu yang berbeda. Dalam rangka 1 tahun alhamdulillah bisa sembuh sampai sekarang gitu Ya kan. alhamdulillah ya. Maksudnya tuh tidak sampai benar-benar mencelakakan gitu Iya. ya. Karena memang apa namanya? Ya boleh dibilang sial juga ya gitu kan ketika memang ada seseorang yang mau mengirimkan santet gitu ya, yang kalau santet kan otomatis tujuannya untuk mencelakakan ya. Iya, mencelakakan gitu kan. jelas. Ternyata memang salah sasaran malah ke Kang Hasbi. Ya alhamdulillahnya Kang Hasbi dengan bantuan dari kakek sama bapak kan ya. Iya. Dengan proses yang lumayan lama ya, 6 bulan, sekitar 6 bulan 6 kan, bulan, 1 tahun. Alhamdulillah bisa sembuh seperti itu. Nah, Sobat Kamistis, ada lagi Kang Hasbi? Mungkin segitu Kang. Oke, nah makasih banyak ya Kang Hasbi Siap. udah datang ke Sama-sama. sini Makasih menceritakan juga. pengalamannya. Nah, Sobat Kamistis itu pengalaman atau cerita yang dialami Kang Hasbi. Nah, nanti juga ketika Sobat Kamistis mempunyai pengalaman, bisa nanti di kolom komentar kalau misalkan mau bagi pengalamannya. Kalau misalkan ada kesempatan nanti bisa juga datang ke sini untuk menceritakan langsung ke Sobat Kamistis yang lain. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa Sobat Kamistis untuk subscribe, like, komen, dan share juga biar kalian tidak ketinggalan episode-episode Kamistis yang akan datang. Ya mungkin itu aja Kang Hasbi. Terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi. Terima kasih juga. Ya mudah-mudahan disehatkan selalu ya. Amin. Sama keluarga juga sehat selalu, dan mudah-mudahan Sobat Kamistis juga sehat selalu. Mungkin itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.